Semoga apa yang dibaca dan kita dengar Allah berikan kepada kita rahmat dan inayahnya kepada kita semua dari Al-Quran. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Masjid Al-Hidayah. Kali ini akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Hadi Kusuma Hafizahullah. Kepadanya kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam kita kepada Nabi yang kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih Bapak-bapak, Ibu pada subuh ini untuk berkumpul untuk bisa terus meningkatkan silaturahmi kita, ukhuwah kita, dan juga terutama bisa saling mengingatkan perihal kebaikan. Hari ini alhamdulillah menjadi pada pagi hari ini untuk menarik yang mana kehidupan pada saat ini sudah hampir punah seperti yang sudah punah, yaitu mesti cukup dilestarikan. Kajian pagi ini bisa kita ambil nilai dan juga bisa kita rekomendasi untuk kehidupan kita sehari-hari. Takutnya materinya panjang dan cukup kita bisa nikmati. Demikian, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Hadi Kusuma atas sambutannya. Kemudian yang berikutnya adalah sambutan dari Sekretaris Umum Forkomas. Kali ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Gibran Ismail. Kepadanya kami persilakan. Bagi Bapak Ibu, kita mengucapkan syukur alhamdulillah dengan mengucapkan alhamdulillah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Walaupun ada 6 poin yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ini maklumat dari Ketua Umum yang saat ini halangan hadir, kemarin beliau berangkat, jadi sampai beberapa minggu ini beliau tidak bisa berhalangan hadir, diwakilkan kepada kejadian minggu depan. Mungkin Ketua 1 menyampaikan sambutan, selanjutnya Ketua 2 juga siap Pak selama beliau ada di rumah ini. Kami sampaikan yang pertama adalah sampai Juni ini telah tidak infak. Kami termasuk juga dari anggota LMA selalu memberikan infak untuk operasi. Juga terus berjalan Bapak Ibu. Jadi kain-kain yang kalau Bapak Ibu di rumah dulu Pak Anton ya untuk membantu kegiatan-kegiatan seperti semuanya, membantu saudara kita yang sakit, kita bantu secukupnya ya dari hasil peduli Forkomas peduli yang Bapak Ibu menjadi anggotanya.
rencana tanggal 8 ya untuk membentuk organisasi. Sebetulnya organisasi sudah ada Pak, sudah lama dibentuk, cuman masih kuliah ataupun yang sudah kerja jadi agak terhambat. Terus biasanya kami akan coba lagi untuk pertemuan. Jadi betul-betul kami memerlukan kader Pak. Ya, itu sudah banyak yang sakit. Jadi ketua sekretaris dan bendara majelis masjidnya. Ya. Tanggal 8 Pak, tanggal 8 ada satu kantor PW 02 tempatnya rencana itu. Kemudian yang terakhir, karena tempatnya di sana di Sabilul Huda, Masjid Sabilul Huda. Ya, ini lalu jalan Taman Malaka Timur ya, di sana Taman Malaka Barat. Jadi masih kita minggu depan sampai depan masih bertuju ke RW09. Bikin kontrakan baru kayak ini nih. Wah. Bang, alhamdulillah banyak umur. Oh, gelar baru. Gelar. Kerja bakti dulu. Iya. Di luar yang bisa masuk. Fadilatul Ustaz Dr. Kiai Haji Saifullah Hasbiyallah MPD dengan tema ceramah wilayah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin imamil muttaqin al-hasyirul aqidul amin wa ala alihi wa sahabatihi tayyibin at-tahirin salawatullahi alaihim ajma'in. Ma ba'd, yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Kiai Haji Hakim beserta segenap para guru, para asatidzah yang hadir di tempat ini, Ketua DKM Masjid Jami Al-Hidayah beserta segenap pengurus, Bapak Haji Yoga beserta segenap pengurus Ormas yang senantiasa mendengarkan saya melalui WA-nya. Terima kasih. Bapak Ibu jamaah sekalian yang mulia, alhamdulillah wa syukurillah, pada kali ini kita bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kiranya akan menjadi tambahan nilai-nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pagi ini istimewa buat kita. Karena apa? Karena bisa hadir dan sekaligus juga hadir di tempat kajian yang biasa diadakan oleh Forkomas. Mudah-mudahan pengurusnya sehat panjang umur dan kita juga demikian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, belakangan ini ya, kita sudah mengalami banyak kemunduran ya. Kejujuran sudah mulai hilang dari diri kita, lingkungan, dan lain sebagainya. Kenapa ini saya sampaikan? Mengingat bahwa
dalam diri seseorang ketika ketiga unsur hilang, maka hal-hal yang semacam ini bisa saja terjadi pada siapapun. Barangkali kita pernah mengingat hadis Jibril ketika Nabi dengan para sahabat sedang duduk, tiba-tiba ketika Nabi memberikan kajian-kajian keagamaan kepada sahabat, tiba-tiba datang seorang anak muda, seorang pemuda dengan penampilan yang begitu rapi, yang diabadikan di dalam hadis riwayat sanadnya daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Penggalan dari hadis tersebut, orang tadi datang kepada Nabi bertanya, akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kata orang itu yang ternyata malaikat Jibril, sodaqta. Kemudian beliau bertanya lagi, akhbirni anil iman. Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa rasulihi, dan seterusnya, dan pada akhirnya dijawab sodaqta. Kemudian yang terakhir, akhbirni anil ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan yang berikutnya nanti tentang hari kiamat. Jadi saudara sekalian, saya tidak memaknai karena saya yakin hadis ini begitu familiar di telinga kita. Jadi ketika seseorang dilantik, mohon maaf bahasanya seperti itu, ketika seseorang dilantik, apapun jabatannya, sebagai seorang muslim pasti akan menggunakan kalimat demi Allah dan sebagainya, Namun ketika ihsan, ketika kejujuran sudah mulai hilang dari diri seseorang, walaupun pelantikannya secara Islami, namun seringkali prakteknya itu bisa membuat dirinya menjadi rugi, bisa membuat orang lain juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih-lebih menderita lagi. Kenapa? Karena seringkali tidak sesuai dengan Baik, terima kasih Pak. Jadi seringkali ada penyimpangan demi penyimpangan, walaupun masih ada orang yang senantiasa istiqomah pada bagian-bagian tersebut. Saudara sekalian, kenapa ini saya sampaikan? Untuk menyadarkan diri saya dan kita semua, apa yang kita lakukan saat ini erat kaitannya dengan kehidupan kita di kemudian hari. Jadi jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Apa yang kita lakukan saat ini, sekali lagi,
ada korelasinya dengan kehidupan setelah kematian kita. Nabi pernah mengingatkan kita, ya, tahukah Anda orang yang muflis? Ya. Dalam penjelasan yang panjang, saudara sekalian, bagian daripada orang muflis adalah orang yang kembali kepada Allah setelah kematiannya ke akhirat dengan membawa amal yang banyak, namun justru merugi di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mahkamah Allah itu tidak ada pembela, saudara sekalian, tidak ada pengacara. Mungkin kalau di dunia masih ada Pak Hotman Paris yang kemarin di demo, ya mungkin ada yang lain-lain, tapi di akhirat mahkamah Allah itu tidak ada pembela. Yang ada adalah amal soleh kita. Ketika orang yang datang ke akhirat dengan membawa amal soleh, tapi dia punya urusan di dunia yang tidak selesai, maka itu akan menjadi panjang urusannya. Nanti orang yang pernah ditipu akan menggugat di mahkamah Allah. Orang yang ketika hidupnya kemudian pernah menyakiti orang lain, nanti akan digugat di mahkamah Allah, termasuk terkait urusan hutang piutang, ya. Makanya ketika akan melaksanakan sholat jenazah, biasanya itu dilakukan hiwalah atau hawalah bil kasri wal fathi. Boleh dibaca dengan hiwalah, boleh dibaca dengan hawalah, ya, pemindahan tanggung jawab hutang pada anggota keluarganya. Nah, kita cerita panjang, saudara sekalian. Jadi kejujuran ini akan membuat pribadi yang bersangkutan itu menjadi tenang hatinya, menjadi nyaman, dirinya juga aman, orang lain juga merasa tentram. Bagian-bagian ini, saudara sekalian, seringkali dilupakan oleh kita. Kenapa? Karena syahwat duniawiyah, syahwat hubbud dunya seringkali mengalahkan akal sehat tersebut. Orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan syahwat duniawiyah, maka yang muncul adalah aina thoriq, kaifa a'malu, kamuskirin syaribat tila awil gharib fil bahr. Orang kalau sudah lupa menjadi hubbud dunya, menjadi budak nafsu, selalu akan berkata, proyek mana lagi, objekan mana lagi, mana yang bisa kita garap. Ini mohon maaf ya, kamu sekirim syaribat tila, bagaikan orang yang mabuk karena minuman keras, ya, ambil gharib fil bahr, atau orang yang sedang tenggelam, ya, di lautan, yang mencari apa saja yang bisa dipegang sebagai bahan untuk menyelamatkannya sampai ke darat, saudara sekalian. Ini Masya Allah, barangkali kajian ini agak sedikit membuat diri kita tegang, ya. Bukan Bapak Ibu saja, bukan Bapak Ibu saja, saya juga tegang ini. Aduh, hati-hati saudara kita, ya, saudara sekalian. Oleh karena itu, kejujuran itu kita awali dari diri kita. Kita sadari diri kita.
kita ajak bicara diri kita, wahai nafsu, wahai syahwat, apa mau begini saja? Apakah Anda tidak lihat, Anda tidak sadar bahwa di sisi kanan Anda, sisi kiri Anda ada malaikat pencatat amal, dikenal dengan Raqib dan Atid. Itu sudah kita pahami, ya. Nah, dari itu semua, saudara sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan di atas, ketika di mahkamah Allah, maka tidak ada yang bela. Kenapa? Saat itu sudah terjadi perubahan. Lisan, mulut kita yang biasanya pandai bersilat lidah, pandai membela diri, tiba-tiba saat itu sudah tidak lagi berfungsi. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Sudah jelas, saudara sekalian, ya, insyaallah ini ayat ini saya yakin begitu akrab di telinga kita dan di lisan kita, ya. Begitu saudara sekalian. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Madinah, itu Yasin biasa dibaca. Saya kemarin ketika haji di Madinah, imamnya baca surah Yasin. Dalam hati saya, ya habis juga nih Yasin, habis juga nih Yasin. Ternyata nggak habis, saudara sekalian. Tapi karena yang baca enak, kayak Qori kita tadi, Ustaz siapa yang kuat? Masya Allah, ya. Fatihahnya udah kayak Imam Sudais, saudara sekalian, mengingatkan kita, luar biasa, saudara sekalian. Nah, jamaah yang mulia, ini yang perlu kita perhatikan agar ke depan masalah-masalah yang akan membuat diri kita menjadi bermasalah di mahkamah Allah, maka hindarkan hal-hal yang semacam ini. Ketika kita mendapatkan suatu amanah, maka kita laksanakan dengan penuh kejujuran. Ketika kejujuran itu diterapkan dalam kehidupan kita, kembali saya katakan, diri kita merasa tenang, hati kita demikian nyaman, orang lain selamat, kita juga selamat. Ini bagian daripada afsyus salam, kita tebar kedamaian. Jangan sampai justru kita membuat sesuatu yang kiranya bisa berdampak kepada kerugian buat kita dan kerugian buat orang banyak. Saudara sekalian, jamaah yang mulia, ketika konsep kejujuran, ketika konsep ihsan sudah terabaikan pada diri manusia, wabil khusus umat Islam, yang tadi di awal saya katakan bahwa ketiga-tiga antara Islam, iman, dan ihsan itu tidak boleh terpisah satu sama lainnya, tapi harus menjadi kekuatan utuh yang bisa menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang banyak. Saat ini kita melihat di berita, ya, sudah banyak baik dari kalangan TNI, polisi, sipil, dan lain sebagainya, ya, tersandung kasus MBG, Mas Bahlil Ganteng, ya. Banyak kan, ya, yang tersandung masalah semacam itu. Bahkan yang lain-lain, ya, saya ceritanya Mas Bahlil Ganteng, ya, saya nggak cerita kemana-mana gitu.
bisa seperti itu, itulah nilai kejujuran sudah mulai hilang. Apalagi ada kepentingan berjamaah dari atas sekian P-nya ke bawah sekian, pada akhirnya terus menjadi upaya-upaya yang bisa membahayakan masing-masing pihak. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita sadari apa yang Allah firmankan, alam ya'lam bi annallaha yara. Ini ayat ini meskipun kalau kita lihat adalah asbabun nuzulnya kepada Abu Jahal yang melakukan intimidasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sedemikian rupa. Walaupun ayat ini asbabun nuzulnya kepada Abu Jahal, ya, alam ya'lam, apakah dia tidak memperhatikan bi annallaha yara, apa yang dilakukan olehnya itu tidak lepas semua dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini berlaku umum, bisa digunakan menjadi peringatan dari sisi mana saja. Barangkali kita pernah mendengar hadis, ya, uzkuru mahasina mautaku wa kufu an masawihim. Sebutkan, ceritakan kebaikan-kebaikan orang yang telah pulang ke rahmatullah, dan tutup aib, cacat, ya, kekurangan-kekurangan yang ada pada almarhum. Ini kan asbabun nuzul, asbabul wurud dari hadis ini untuk orang yang memandikan jenazah. Karena kalau orang memandikan jenazah, dia pasti tahu ada aib, ada cacat pada diri yang bersangkutan. Walaupun hadis ini khas, tapi berlaku am. Ketika kita menyaksikan hal yang semacam ini, maka kita ceritakan kebaikan-kebaikan orang. Ya, saya cerita sedikit. Dulu ada anggota TNI, ya, kebetulan dia sama komandannya dikasih membawa pulang mobil dinas sedan, yang saya nggak sebutin. Dan kata komandannya, gunakan buat kebaikan, gunakan untuk kebaikan. Nah, bensin nggak usah dipikirin, komandan yang beliin. Dia hanya seorang sopir, ya, pangkatnya nggak tinggi, balok 2. Balok berarti apa tuh balok 2? Merah. Peratu, ya, prajurit 1. Dan pada akhirnya itu beliau, ya, karena ada izin dari komandan, dan komandannya betul Islami betul, ya. Komandannya itu kalau pergi sama dia, mendengar waktu adzan, dia bilang, berhenti, kita sholat berjamaah terlebih dahulu. Di masjid mana ya dia berhenti. Kemudian dia mengaji sama saya, ya. Dia bilang, Ustaz, kalau Ustaz mau kemana, bilang aja. Kalau saya lagi tidak dinas, nanti saya antar. Benar, saya pernah diantar ke satu acara. Belakangan orang itu meninggal, ya. Itu sopir meninggal itu, ya. Meninggal
Lalu saya termasuk yang menyampaikan kalimat takziah di waktu sholat jenazah. Saya sampaikan kebaikan-kebaikannya, ya. Kenapa? Karena ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mohon maaf ya, kadang-kadang kan kita lebih senang bicara negatif ketimbang yang positif, saudara sekalian, ya. Apalagi bukan ibu-ibu sini ya. Kalau ibu-ibu lain kan biasanya melihatnya sinetron, ya, TikTok. Kalau ibu-ibu sini tidak ada, semuanya lagi pada duduk mengikuti kajian, ya, betul ya. Itu ibu-ibu yang lain, ya. Bukan ibu-ibu sini. Masya Allah, ini calon-calon penghuni surga. Amin. Ya. Jadi ketika seseorang mencerna, ya, menjadikan ayat Allah tadi, alam ya'lam bi annallaha yara, maka dia tidak akan bertindak sesuatu yang akan merugikan dirinya maupun merugikan orang lain. Kayak kita, Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita menyadari bahwa Allah sedemikian rupa tidak ada yang lepas fi ihatatillah, tidak ada yang lepas dalam peliputan dan pengetahuan Allah, maka ada orang ataupun tidak ada orang, kita akan tetap istiqamah. Seperti Bapak Ibu yang sedang mengemudikan kendaraan, tahu di sana ada tilang, ya, dan sebagainya, tidak akan berani melanggar lalu lintas. Karena apa? Dampaknya berat, akan dikirimi surat cinta. Ya, saya ada jamaah pengajian, dibilang, Ustaz, saya habis dapat surat cinta. Saya pikir bener kan ini ya, padahal karena yang bicara itu duda. Saya pikir dapat dari janda. Tapi bapak-bapak jangan meremehkan janda, jangan, nggak boleh. Ya, diceritakan bahwa air mata janda itu bisa menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Benar ini saudara sekalian, ya. Jadi air mata janda itu bisa menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Itu kan jelas diceritakan bagaimana ada seseorang yang punya roti. Kalau orang sini bilang roti atau ruti? Roti, ya, nah, ya. Kan ada roti. Kalau orang sebelah sana bilang ruti. Kalau orang sini bilang, ayo kita ngopi. Orang sana bilangnya ngopi. Nah ini Kiai ini, ya. Nah, kampungan Kiai Muhammad Akib Saiman ini ngopi dan ngomongnya ruti. Kalau saya ngopi, karena saya orang Klender, ya. Karena saya orang Klender, jadi bilangnya ngopi, beli roti. Kalau ngomong ya sama Kiai Akib beda lagi. Nah, dipanggil saya Kiai Saifullah, ayo kita ngopi. Ini kan banyak orang yang sebelah sana ini pada pindah kemari, ya. Kadang-kadang dialeknya itu nggak hilang, ya. Teman saya sampai sekarang itu dialeknya nggak hilang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, apa sih kalau udah dialek jangan dikata apa-apa. Ya.
Walaupun kalau di kalangan orang yang qari, yang bacaan Al-Qur'annya bagus, orang yang bacanya alhamdulillahirabbil alamin, itu nggak boleh jadi imam. Habis yang qari, ya itu kan ada kriteria tertentu yang jadi imam. Tapi kalau kampung itu semuanya alhamdulillahirabbil alamin, nggak apa-apa dia jadi imam, karena memang sudah seperti itu dialeknya ya. Jadi saudara sekalian, ketika orang menyadari alam ya'lam bi annallaha yara, dia tidak akan berani sembarangan. Kenapa? Karena itu ihatatullah, ilmu Allah, ya, dengan sifat Allah yang alim, yang ilmu, maka semuanya akan terlihat, saudara. Kayak tadi saya cerita, ya, ada jamaah saya yang dikirimin surat cinta, ternyata bukan dari janda, dari direktorat lalu bahkan lumayan juga itu ya. Jadi jangan sembarangan main HP, lupa ya, sabuk pengaman dan sebagainya, jangan disebarang. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang alim, zat yang maha agung. Makanya kita diingatkan saudara sekalian, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Oh, ayatnya pada hafal semua ini. Ya. Orang yang takut kepada Allah, takut terhadap siksa Allah, takut terhadap keagungan Allah, dan dia menahan diri dari mengikuti hawa nafsunya, fa innal jannata hiya ma'wa. Surga tempat kembali. Kan tidak ada ganjaran yang paling nikmat ya kecuali kita dapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, meskipun kita di pinggiran surga, itu alhamdulillah ya. Apa bahasa orang sini? Emperan ya, emperan surga aja alhamdulillah. Kadang-kadang kita mintanya hebat lagi, surga Firdaus ya, dan sebagainya. Dapat emperan pinggiran surga aja udah alhamdulillah. Tapi tentunya kan kalau orang main di pinggiran bakal masuk ke dalam. Iya kan? Iya. Orang main di pinggir kali, suatu masa bakal masuk. Masuk kemana? Dan kali kecebur. Ya. Orang yang bermain di tempat-tempat berbahaya, suatu masa dia bakal masuk ke tempat berbahaya itu. Makanya harus ada konsep yang semacam ini ya, kita jaga diri kita jangan sampai terjerumus ke tempat yang semacam itu. Kalau sudah terjadi yang semacam itu, maka kerugian demi kerugian yang akan kita alami, termasuk nama baik menjadi hilang ya, nama baik keluarga menjadi hilang, anak-anak dan sebagainya juga menjadi merasa tidak nyaman dari bulian orang. Oleh karenanya saudara sekalian, kita harus sadar betul ya, jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan diri kita dan merugikan orang banyak. Oleh karenanya marilah kita berupaya mengimplementasikan bagaimana kejujuran yang harus kita sertakan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita tanamkan hal ini kepada istri, anak-anak,
Karena apa? Karena kalau tidak kompak dalam satu tim, maka akan terjadi celah untuk terbukanya hal yang semacam itu. Contoh saudara, itu kesebelasan Spanyol saudara sekalian, karena kompak saudara bisa mengalahkan Argentina walaupun ada bintang, ada Messi di sana. Kenapa? Karena saya baca doa ya Allah menangin Spanyol, karena di sana ada Lemina, seorang Muslim. Makanya ketika menang langsung sujud, ya, bermohon munajat kepada Allah, syukur saudara. Walaupun teman-temannya lagi pada berantem. Saya tadinya itu doainnya Maroko. Maroko kalah, ya. Ya sudah begitulah. Karena begini saudara sekalian, ya, kalau tidak kompak, celah-celah orang meninggalkan kejujuran, mengejar syahwat duniawiyah, itu akan ada. Di Al-Quran diceritakan bagaimana ada ulama dari kalangan Bani Israel, ya, yang dibujuk oleh orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Musa saat itu, tapi ulama itu tidak goyah, ya. Belakangan goyahnya dengan istrinya saudara. Istrinya dibujuk berbagai macam perhiasan materi dunia, ulama itu lama-lama goyah karena perempuan, karena istri. Akhirnya kan dia yang ulama itu kalau munajatnya luar biasa, selalu diterima oleh Allah. Pada akhirnya dia terjerumus, itu diabadikan dengan Bal'am bin Ba'urah, ya, ulama Bani Israel yang akhirnya menjadi budak setan. Dan itu perempuan banyak membuat suami menjadi aman, ada yang tidak aman. Kenapa? Karena udah dicontohin dari nenek moyang kita. Ketika Nabi Adam diingatkan oleh Allah untuk tidak mendekati buah tersebut, pohon tersebut, tapi Ibu Hawa tergoda bujukan iblis. Nabi Adam karena bujukan perempuan goyah juga tuh, ya. Maka terjadilah yang kita dengar dalam riwayat, tapi itu semuanya ada rahasianya. Kalau seandainya Nabi Adam dan Ibu Hawa tetap di surga, nanti Allah akan digugat oleh orang yang kagak punya salah, tahu-tahu masuk neraka. Nah, makanya disitulah ada nilai amal soleh dan ada nilai amal yang tidak soleh atau amal soleh. Jadi pantas yang masuk surga dan pantas juga yang masuk neraka karena perbuatannya. Itulah keadilan Allah. Jadi kalau yang tadi saya contohkan adalah ibu-ibu yang disodong, kalau ibu-ibu sering tidak. Nah, ini bagian daripada pendukung karir suami. Ketika suaminya bawa pulang laptop, ya, dari kantor, ditanya mesinnya, Pak, laptop siapa itu Pak? Laptop kantor. Besok kembalikan Pak. Oh, itu istri yang solehah, itu luar biasa. Terus kalau suaminya bawa uang dari kantor, nih ada rezeki 50 juta, kasih istrinya. Pak, ini duit apa Pak? Ditanya tuh.
besok masih ada lagi nggak Pak? Itu bukan ibu-ibu sini. Kalau ibu-ibu sini adalah ibu-ibu yang solehah, jujur, ya, luar biasa kan. Itu ibu-ibu yang di sana itu, ya, yang jauh adanya dari sini, yang tidak mengamalkan ajaran Islam, iman dan ihsan. Paham kan omongan saya ini? Hah? Paham kan Bu? Bapak paham nggak? Ya sudah paham, saya rasa cukup dah buat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa na'udzubika min haula'il arba. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma'allam. Jazakumul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami himbau kepada bapak-bapak mengambil arah kanan